Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, minibus syarat penumpang alami remblong dan menabrak pemotor di Jalan Raya Bromo, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Akibatnya 2 orang tewas, belasan lainnya terluka. Belasan penumpang minibus yang kecelakaan terlantar menunggu bantuan di tepi Jalan Raya Bromo, Desa Ngepung, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Sabtu pagi. Minibus yang memuat 19 penumpang termasuk pengemudinya itu mengalami remblong dan menabrak pemotor. Untuk pertolongan medis, akhirnya seluruh korban dievakuasi ke Puskesmas Sukapura menggunakan ambulan dan beberapa kendaraan warga. Karena terbatasnya ruangan dan daya tampung pasien, beberapa korban yang terluka ringan harus menunggu giliran perawatan di lantai puskesmas. Akibat kecelakaan, 8 orang penumpang minibus luka berat, 10 penumpang luka ringan. Sementara itu pengemudi minibus dan seorang pemotor meninggal dunia di lokasi. Jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, Probolinggo. Menurut salah seorang penumpang minibus yang selamat, seluruh penumpang minibus berasal dari sebuah komunitas asal Surabaya. Saat kejadian, sebagian penumpang kelelahan hingga tertidur dan baru tersadar saat minibus terguling. Ini rombongan dari mana, Mas? Dari Surabaya. Dari Surabaya ya. Ada berapa luka tadi? Banyak luka. Hampir seluruh penumpang ya? Ya, seluruh penumpang luka semua. Katanya apa, Pak? Remblong atau gimana? Informasinya remblong belum tahu saya. Dari hasil olah TKP, minibus melaju dari arah selatan atau arah Gunung Bromo untuk kembali ke Surabaya. Namun saat tiba di turunan tajam, Desa Ngepung, minibus alami remblong. Di waktu bersamaan melaju pemotor yang berboncengan dari arah utara atau arah Probolinggo hingga tabrakan tak terhindarkan. Minibus kemudian terguling hingga beberapa penumpangnya terlempar keluar. Kemudian elok tersebut melaju turun dan masuk ke arah berlawanan. Di saat bersamaan ada kendaraan sepeda motor dari arah bawah menuju ke atas, sehingga terjadi kontra dan kecelakaan. Meninggal kemudian? Adapun meninggal 2, untuk luka-luka 8 orang. Siapa saja yang meninggal ini? Untuk yang meninggal ini kami mendapat informasi yaitu pengemudi dari kendaraan elf 1 dan juga 1 orang meninggal dari sepeda motor. Korban meninggal dunia teridentifikasi bernama Ainun Fadila, usia 20 tahun, warga Kelurahan Jerbeng-Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, penumpang motor. Seorang lagi korban meninggal dunia adalah pengemudi minibus bernama Didi Susanto, usia 44 tahun, warga Tambak Sari, Surabaya. 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan polisi guna proses penyelidikan. Dendi Ari Kafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, 4 rumah warga di Situbondo hangus terbakar bertepatan dengan momen Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Rumah di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, di Situbondo, terbakar Sabtu siang. Kebakaran yang terjadi di momen Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini sontak membuat warga panik dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun kobaran api semakin membesar karena kencangnya angin, sehingga api merambat ke 3 rumah lainnya. Langsung merembet ke sebelah timur ya? Saya, iya. Pas tahu ada api, Ibu langsung keluar apa gimana? Langsung ada api, langsung keluar saya. Di dalam rumah ada orang nggak? Nyampe dari sini. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas damkar Pemkab Situbondo tiba di lokasi. Namun 4 rumah warga sudah terlanjur hangus. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini. Sempat kesusahan nggak, Pak? Kalau akses sih gampang, Pak. Cuman agak jauh, jadi kita gelar selang itu agak panjang. Kurang lebih 5 ini mungkin. 5 selang kita gelar. Dan api tadi gampang merambat itu seperti apa, Bapak? Ya kalau perambatannya kan karena ini yang terbakar rumah kayu ya, Pak ya. Jadi kena angin ya, maka sangat cepat terbakar. Perambatannya bukan per detik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, seorang pemuda di Tulungagung tewas karena mencabuti bendera dan umbul-umbul HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Korban meninggal dunia setelah dirawat 4 hari di rumah sakit. Rudi Cahyono, warga Sumber Gempol, Tulungagung, akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Dr. Iska, Tulungagung selama 4 hari. Rudi diduga menjadi korban pengeroyokan usai mencabuti bendera dan umbul-umbul HUT Kemerdekaan RI di desanya.
Dari hasil pemeriksaan Polres Tulungagung, kejadian berawal ketika korban yang dalam kondisi mabuk berbuat onar hingga dikeroyok warga. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit dan meninggal setelah 4 hari dirawat. Polisi menetapkan 3 warga sebagai tersangka penganiayaan terhadap korban. Nah, itu modusnya itu para pelaku melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama itu awalnya korban itu mabuk. Mabuk terus membuat resah dengan cara mencabuti bendera merah putih atau umbul-umbul. Nah, dari salah satu maka dari itulah tersangka ini mungkin geram lah ya, risih lah ya, akhirnya melakukan tindakan kekerasan sama korban. Berapa orang yang menyerang? Yang sudah kita amankan 3 orang. Sudah dijadikan tersangka? Sampun. Penyidik terus mengembangkan kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi untuk menyelidiki adanya kemungkinan pelaku lainnya. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, tali bendera merah putih yang baru dikibarkan pada saat upacara memperingati HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Paciran, Lamongan terlepas. Namun seorang anggota Satpol PP dengan sigap langsung memanjat tiang untuk mengaitkan kembali tali bendera merah putih tersebut. Inilah video momen-momen bendera merah putih jatuh yang sempat direkam peserta upacara bendera HUT RI ke-79 di lapangan Kecamatan Paciran, Lamongan. Bendera merah putih yang sudah berkibar di atas tiang tiba-tiba terlepas. Namun dengan sigap seorang anggota Satpol PP, Gofur, langsung memanjat tiang bendera setinggi 15 meter untuk mengaitkan tali kembali ke bendera sehingga sang saka merah putih kembali berkibar. Terjadi insiden di mana petugas hampir saja menyelesaikan pengibaran bendera. Bendera sudah berada di pucuk tiang dan lagu Indonesia Raya juga sudah selesai. Tiba-tiba bendera terlepas dari pengkaitnya. Kemudian staf kami, staf Pol PP ini dengan semangat dan jiwa heroiknya tiba-tiba secara spontan memanjat tiang dan mengambil tali yang ada di atas, kemudian diberikan kepada petugas dan bendera bisa berkibar lagi dengan sempurna. Atas aksi heroiknya tersebut, anggota Satpol PP mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah dan seluruh peserta upacara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Ya, informasi tadi saudara sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Muhammad Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.